Bareng Nabi ngaku Nabi digugat ulang. Nasabnya itu gimana? Anak turunnya sopo? Walhasil terus tiang-tiang Yahudi meliti. Diterangno pangeran fihi ayatum bayinatum maqamun Ibrahim, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam, ditandai Ibrahim itu duwe petilasan teng Mekah. Jadi kok ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim, dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Teori itu juga bisa dibantah, bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati, harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Mulai disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal, terus akhirnya clear. Ada bukti artifak makom Ibrahim, ada bukti kalamullah kalau anaknya itu ditinggal, disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Jadi ini nunjukno nak pangeranu kepengen sedanten itu sama. Ya yasilu nama amarallah bihi ayyusol, orang baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus nopo disambung. Nah, kenapa saya cerita sanad seperti ini? Supaya ngertos nak Islam itu buatan berdiri sendiri, tidak hidup di ruang yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabatku netizen dimanapun tentunya kalian berada, dengan harapan mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu akan menyertai kita semua, amin Allahumma. Kali ini saya tentu akan memperjelas sesuai dengan konteks apa yang disampaikan oleh Gus Baha mengenai keabsahan nasab seseorang, sebagaimana yang saat ini sedang tentu ada persoalan nasab yang mana mereka mengklaim bahwa nasab mereka tersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini bukan hanya terjadi pada era mutaakhirin atau pada akhir-akhir ini saja, akan tetapi perkara soal nasab turun temurun atau keturunan ini juga pernah dialami pada era masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika di sana menjelaskan keberadaan seseorang yang harus tentu diverifikasi kebenarannya, maka sumber data bukti itu harus jelas. Makanya kalau secara kita mengukur dari nasab Bani Ba'alawi yang mereka klaim tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di situ bahwa adanya Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi pada kitab awal permulaan dari kitab nasab yang diterbitkan, sehingga di sini memiliki kerancuhan atau diragukan. Sehingga ketika seseorang ingin melihat satu bukti bahwa mana landasan yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu ada, sedangkan pada kitab sebelumnya nama Ubaidillah itu tidak tercatat, tidak disebutkan. Dan baru akhir-akhir tentu abad-abad ke-9, 10 ada nama Ubaidillah yang digadang-gadang bahkan tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang terjadi pada apa yang diceritakan oleh Gus Baha mengenai seorang menanyakan keabsahan, maka terbukti bahwa bahkan di situ menunjukkan adanya tapak tilas yang pertama. Sekarang adakah bukti itu bisa ditunjukkan oleh Bani Ba'alawi bahwa menunjukkan bahwa benar-benar Ubaidillah itu ada, kalaupun tidak ingin disebut sebagai tokoh fiktif? Tapak tilasnya adakah? Peninggalannya adakah? Karangannya adakah? Sehingga kalau itu ditemukan, maka di situ ada yang dinamakan artefak atau bukti bahwa keberadaan Ubaidillah itu memang betul-betul ada. Terlebih ketika nasab atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipertanyakan, bukan hanya memang bukti nyata bahwa adanya leluhur dari baginda Rasulullah yang asal mulanya dari Nabi Ibrahim, turunan dari Nabi Ibrahim, dan tetapi dikuatkan oleh Al-Quran di sana. Sehingga kita melihat daripada isu nasab Bani Ba'alawi, di mana mereka tidak sama sekali menunjukkan bahwa adanya Ubaidillah, bagaimana yang telah dicontohkan, bagaimana yang sudah dikiaskan pada persoalan-persoalan ini, bahkan ini langsung pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga persoalan ini yang sudah sekian lama kita nantikan tidak ada muncul bahwa ada bukti Ubaidillah itu ada. Dan bahkan pada akhir-akhir ini ditemukan bahwa
Alwi Ubaidillah itu ada kaitannya dengan Maimun Al-Qadah. Sehingga jikalau tidak ingin dikatakan bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif, maka berarti benar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq, di mana ada kaitan antara Alwi Ubaidillah dan Maimun Al-Qadah. Sehingga keduanya, walaupun mereka mengatakan bahwa itu ialah keturunan baginda Rasulullah SAW, maka jelas di situ nasab Maimun Al-Qadah itu ialah tertolak. Nah, saya rasa jelaslah duduk perkara bahwa keraguan adanya Ubaidillah itu betul-betul nyata jikalau barang bukti atau data itu memang tidak ditemukan. Saja sahabat-sahabatku, mudah-mudahan tentu video ini bermanfaat, dan apa yang disampaikan oleh Gus Baha adalah suatu hal yang profesional. Dan saya meyakini bahwa Gus Baha juga secara mungkin diam-diam beliau juga memperhatikan perkembangan soal nasab ini. Dan beliau tidak mengambil langkah atau ucapan argumen yang tegas mengenai hakikat kebenaran nasab Bali Ba'alawi ini yang sambung pada baginda Rasulullah SAW. Karena bukti-bukti itu memang mungkin belum beliau temukan atau belum beliau bisa buktikan fakta yang menunjukkan bahwa Ubaidillah itu ada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa memperoleh suatu kebenaran yang nyata. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.